Mau yang mana dulu? Stasiun Seceh. Rupanya dipilih mereka Wadi Sesium dulu. Jadi saya perkenalkan Wadi Sesium sedikit ya. Wadi Sesium itu adalah seorang guru di sekolah Juanda dulu, dan setelah pensiun dia mendirikan satu sekolah les matra namanya, dan sekarang dia udah pensiun, benar-benar mendedikasikan diri dia ke Ceji. Jadi memang benar-benar full time di Ceji ya. Kalau sudah pensiun, mudah-mudahan saya bisa seperti dia mendedikasikan diri ke Ceji. Benar-benar sudah iya sih mah, rasa pun kok cek kalau lagi belah kan bentuk Ceji kayaknya. Kita mau belah tapi gak berani ya. Jadi tadi kan ide palsu, sekarang dia punya hati juga semuanya Ceji. Mungkin di dalam otaknya juga kita belah udah bentuknya Ceji ya. Karena apa-apa ngomongnya Ceji aja, ya kan? Kadang-kadang kita mau ngomong lain dia ngomong Ceji, kita ngomong lain dia ngomong Ceji, ya. Jadi kita tanya dulu sama Wadi Sesium. Sesium, apa sih selama ini yang menginspirasi Sesium bisa terjun ke dunia Ceji? Coba Sesium ceritakan. Wah, ceritanya memang panjang. Awalnya memang sama. Dulu saya hanya dengar Ceji, tapi tidak ada niat sama sekali Ceji. Makanya orang kalau mengajak saya ke Ceji dulu, saya pasti mengatakan maaf, sih dulu saya mau perang. Yang pertama kali sebenarnya, bibit yang pertama sebenarnya ini Ceji. Sebelum ada Ceji, dia sudah menjadi penggalang dana amal Ceji di tepi. Dari tahun kalau nggak salah 2005 sudah mulai menjadi penggalang dana. Nah, beliau itu menggalang dana banyak loh, dia berhasil menggalang dana. Kita ini sebenarnya tiga ini, kita itu sebenarnya sama-sama umat atau aktivis di Wihara Nanda. Dulu kami itu, termasuk saya, rajinnya taking baca sutra di Wihara. Lama, lebih dari 10 tahun. Ya. Nah, kalau saya keliling Wihara, organisasi, banyak organisasi yang sudah saya alami semua. Mungkin latar belakang saya pendidik ya. Kemudian terakhir memang waktu diajak Pini Johan, waktu itu ada baksos pembagian beras. Setelah tahun ya, setelah lewat masa-masa kerusuhan itu, kita Ceji banyak bagi-bagi beras ke seluruh Indonesia. Beliau ajak saya alasan, maaf ya, aku mau keluar kota hari Minggu itu, padahal enggak niat. Asal diajak saya pasti cari alasan, ya, karena saya enggak ada niat ke Ceji. 2-3 kali diajak, saya bilang, Bu Ian lah. Memang selalu ini alasan yang pada saat Bu Ian lah selesai semua masalah. Jadi akibatnya sekarang kalau saya ajak orang ke Ceji, demikian juga Maisik lah, Boim lah, Boian lah, ini karena saya dengar. Jadi makanya sesungguhnya semua beliau ajak saya tidak berminat. Karena waktu itu saya hanya taking, itu keyakinan saya besar sekali. Saya anggap kalau saya taking, saya sudah dekat sama Ucok, sama Sambita sudah dekat sekali. Itulah anggapan saya. Nah, tapi jarang dengan dalam. Yang saya baca, saya kan baca taking itu kan Mandarin. Saya nggak tahu Mandarin. Apa yang saya baca, saya nggak ngerti sama sekali. Disuruh yakin saja, siang situ lah. Makanya saya itu saja. Tapi tidak paham. Inilah tidak merubah pola pikir saya, tidak bisa merubah target saya di situ.
hanya itu. Nah, kapan sih saya terinspirasi dengan Ceci? Memang semua orang terinspirasi itu beda-beda, pintu masuknya beda-beda. Yang diajak saya tidak niat. Waktu saya nonton TAI TV, saya masuknya dari TAI TV juga. Waktu itu pas itu tahun itulah Gladiator resmi. Orang bilang itu TAI TV itu enak. Saya coba putar ke channel TAI TV. Pas itulah drama kisah nyata itu. Saya nonton itu tertarik saya. Kemudian saya lanjutkan melihat Lentera Kehidupan Master kedua. Nah itulah betul jodoh. Itu mulai masuk membuka hati saya. Saya lihat Master Chen yang begitu lembut orangnya, begitu belas asih, begitu bijaksana. Ditambah lagi saya lihat itu relawan-relawan bekerja itu, kemanusiaan yang dia lakukan, itu yang menarik saya. Saya pikir inilah yang mau saya cari. Karena selama ini kalau saya di negara, saya hanya hakim, ritual, fakui itu saja. Tidak ada saya melakukan apa-apa. Saya pikir inilah yang mau saya cari. Saya tetap hakim, tapi saya mau tambah ini. Makanya saya merangkap. Coba baca, coba. Tapi waktu itu nggak ada Ceci, mau pun tidak bisa. Tidak ada Ceci. Nah, kemudian mulailah kami bertiga menggagas. Sesio, ini saja. Dulu diajak-ajak saya ngelak-ngelak. Sekarang saya yang tanya, mau nggak kita dirikan Ceci? Wah cepatlah dia, paling cepat dia. Bukan saya katakan jadi relawan. Sebenarnya Sesio mau tanya dulu, waktu nanyanya niat nggak dulu? Niat di hatinya udah niat ini bangun Ceci nggak? Atau niatnya itu ada tantangan nggak gitu mau mewujudkan bangun Ceci ini? Makanya mau niat waktu muncul, tapi nggak ada Ceci, nggak ada kesempatan untuk melakukan. Mau tak mau harus dirikan Ceci dulu betul. Bagaimana? Disambut lah, kayak bersambut. Ya, nah, gitu aja kita bagi tugas. Ya, saya yang menggalang, mengundang orang untuk kenal Ceci. Ya, mereka yang di Medan, kok Ceci ini kenal dengan pertama dia kenal Ceci di Medan itu waktu dia kan ini toke beras. Ya, banyak sport drop beras waktu ada sumbangan, sumbang sembako. Yang Medan yang kenal beliau, ya dia kenal satu Ceci yang di Medan itu sudah lama itu, saya nggak tahu. Nanti aku Ceci yang kasih tahu ceritanya, ya. Nah, mereka kenal. Saya satu pun nggak kenal orang Ceci yang di Medan. Mereka jadi ayo kalian hubungi Medan, saya bagian tebing. Nah, itulah asalnya saya mulai menggagas. Memang kita ini bertiga ini jodohnya bagus. Saya sama Kok Sesio dari dulu asal di mana saja, di wadah mana saja kami tetap berdua. Jadi ceritanya di mana ada Kok Sesio di situ ada Wali Sesio. Betul. Jadi pasangan yang sangat serasi ya Sesio. Nah Sesio mau tanya nih, Sesio kan udah punya niat di bangun Ceci sama Pini Ceci dengan Rusdi Sesio. Niat itu susah nggak sih diwujudkan pada saat itu, kira-kira pada saat itu gitu, zamannya 2009 saya aja yang sudah datang ke jelas-jelas ke depannya saya nggak mau masuk ya kan Sesio kan, saya udah disuruh loh datang sampai depan saya pulang. Nah ini saya mau nanya nih Sesio, niatnya gimana nih, mudah nggak Sesio pada saat itu galang relawan Sesio? Kalau saya mengatakan mudah itu bohong. Saya bingung mau mulai bagaimana, saya nggak tahu Ceci itu seperti apa. Pengetahuan saya Ceci nggak ada. Mau ngajak orang pula, mau cerita apa, saya nggak tahu. Tahu Ceci, saya hanya pakai apa? Teman kan banyak, teman-teman baiklah. Itu 2 bulan saya jalani itu kunjungan, ada waktu kunjungi teman-teman, saya cerita. Saya ada rencana kalau saya mau bangun Ceci gitu. Bagaimana?
Dan saya nggak cerita apa, itu Ceci itu cohosu. Saya tahu Ceci cohosu saja. Ya, melakukan kebajikan, saya menolong orang. Makanya saya suka, saya mau lakukan itu. Ya. Sebenarnya Ceci apalagi saya nggak tahu lagi. Makanya saya hanya katakan itu saja. Dan kalau mau lebih tahu, saya nonton TV Pak. Rupanya mereka lebih duluan nonton TV dari saya. Nah, itulah awalnya saya sulit sekali, nggak tahu Ceci itu. Sekarang sudah tahu Ceci. Ternyata Ceci itu bukan hanya cohosu. Di sini banyak tempat melatih diri. Di situ promosi loh ya, promosi Ceci sekarang ya. Saya lihat kami lagi promosi Ceci. Ini kisah nyata, bukan promosi. Promosi tapi memang benar-benar sharing kehidupan ya. Jadi memang semua orang kalau belum kenal Ceci pasti tidak ada niat, sudah pasti takut. Ada yang tahu pun takut masuk Ceci. Mau diam siapa? Takut nanti nggak bisa datang, high sleep. Itu. Makanya saya sering katakan kepada saudara semua, Ceci itu master mengatakan pesankan hanya 3. Kalau mau kerja Ceci, utamakan dulu keluarga. Selesaikan dulu tugas di keluarga. Sudah selesai baru usaha kita, karir kita. Nah, yang ketiga baru pikirkan Ceci. Jangan semua demi Ceci akibatnya keluarga berantakan atau usaha kita apakan. Disiplin. Makanya saya selalu katakan Ceci itu mengerjakan Ceci. Kita harus atur waktu kita, jangan kita paksakan. Mungkin itu dulu lah. Oke, Ceci menginspirasi ya. Sekarang kita pindah dulu ke Ceci ya. Bibit Ceci itu salah satu bibit di tebing tinggi yang menggalang dana. Ceci tahu nggak? Mungkin ada satu Ceci tadi kayaknya saya nampak Suryani Ceci di sini. Dia pernah mengajak Bini Ceci juga tentang Ceci ya. Waktu itu Bini Ceci bilang, wow tenaga katanya, wah nggak punya kekuatan seperti itu ya. Coba kita intip-intip korek-korek sedikit dengan Bini Ceci. Ceci boleh nggak jodoh awal Ceci itu kira-kira ke Ceci itu siapa sih yang kenalin Ceci? Saya pengen tahu nih. Ada nggak orang yang di sini? Ada Ceci. Ini kebetulan ya, entah gimana ya, kok pas sekali kita udah duduk di depan dia muncul. Mana penolong saya? Cincin Ceci yang telah memperkenalkan dunia Ceci kepada saya dan membimbing saya ke dalam bodhisattva ini yang Ceci kangen, sehingga saya bisa berjodoh dengan master. Kangen Ceci. Ceci, mau tanya lagi. Setelah Ceci kan tadi galang dana, pertamanya galang dana. Dari berapa donatur awalnya? Bisa sampai berapa donatur? Ceci boleh kasih tahu nggak? Sekarang donaturnya ada berapa? Sebelum ada Ceci dengan sesudah ada Ceci. Pengen tahu nih gitu loh Ceci. Oke. Pertama ya saya awalnya diajak sama Cincin Ceci untuk jadi donatur dia. Kemudian ya berselang udah lebih setahun gitu lah ya. Ceci bilang coba ciptakanlah ladang kebajikan dengan galang dana, galang hati di tebing tinggi. Jadi ya apresiasi saya coba wujudkan. Ternyata ya nggak segampang gitu ya, karena waktu itu belum ada IPV, belum ada apa. Tapi terhitung 2005 saya sudah mulai dapat donatur di luar keluarga saya. Berapa orang Ceci? Boleh tahu nggak? Waktu itu ya bertahap ya saja. Berselang tahun 2006 udah ada siaran IPV, itu sangat terbantu sekali. Berapa Ceci? Saya pengen tahu angkanya aja Ceci. Karena saya itu orang akuntansi, jadi saya suka namanya angka. Jadi berapa orang Ceci? Kalau usah rupiahnya, angka berapa orang Ceci? 350. Tepuk tangan Ceci. Wow, bayangkan Ceci, belum ada Ceci sudah ada donatur 350. Sekarang berapa Ceci? Bisikan dulu Ceci. Hampir 2000. Wow.
bercanda ya Ya, Cece. boleh. Nah, Semua relawan harus ikhlas ya. Kita Iya. bisa sama-sama menggalang hati, galang dana di tepi lagi. iya Cece. Cece di sini juga boleh bantu menggalang dana, setorkan ke Pini Cece. Tenang, setornya ke Pini Cece tetap setorkan ke yayasan, ya. Gak perlu takut. Dan Cece, bayangkan dari 350 jadi 2000. Nah, dari 3 orang bibit ini jadi ratusan, ya. Kalau bisa kita doakan relawan tebing bisa 1000 ya, Cece ya. Ya, jadi biar jangan hanya tangan-tangan kita yang kerja, biar ada 1000 tangan yang kerja. Nah, Cece saya mau tanya, pertama Cece di Cece, baru bangun Cece bertiga, kira-kira ada kendala nggak Cece? Karena kan orang pendidik semua tidak tahu Cece, terutama saya juga nggak tahu Cece. Ya, pastilah kendala. Ya, kita yang penting kita semua ada niat. Di mana ada niat pasti ada kekuatan. Yang itulah yang kita wujudkan bersama-sama. Ya, kita coba galang hati, galang dana. Dari situ banyak donatur saya yang semua udah bisa jadi relawan kita. Wow, tepuk tangan sekali lagi Cece. Nah, sekarang kita pindah ke satu sesium. Ya, sesium ini adalah seorang pengusaha. Jarang ngomong, kalau ngomong dikasih mic biasa sesium Cece kan. Ya, cinya kangkok有野心ya. Semalam dia telepon, Cece tolong macai main banyak-banyak, tawaheng kata. Jadi sebenarnya sesium ini benar-benar berdedikasi dari awal ke Cece juga, ya, sama seperti Wadi Sesium, Pini Cece. Jadi kalau bisa dia kasih hatinya juga ke Cece, ya. Nah, bayangkan gigi palsunya udah bentuk Cece loh. Bentar lagi kami mobil-mobilnya mau kami tempelin Cece semua, ya. Kan bentar lagi rumahnya mau ditempelin Cece juga. Bercanda ya Cece, bercanda. Nah, Cece saya mau tanya nih sedikit. Ya, silakan Cece. Ada suaranya hari ini, bukan kangen lagi hari ini. Wow, sudah 15 tahun. Hari ini kita tantang dia sedikit. Cece, ceritakan sedikit. Cece sejak kapan nih bergabung di Cece? Sejak 2009 Cece. Waktu itu Oh. awalnya ada bakso di tepi. Waktu itu ada beberapa orang relawan insan Cece dari Medan. Pertama mereka drop beras ayam. Yang kedua sengaja datang mau beli beras tempat saya, gilingan saya. Nah, disitulah berkenalan sama mereka. Setelah itu saya ajak Wadi Sesium sama Bibi Johan Cece. Oh gitu ya. Nah, itu awalnya baru tahu Bibi Johan Cece banyak suka menggalang dana di kota tebing. Oh, memang jodoh yang sangat unik, ya. Satu genco Cece nggak ada wadah. Satu menggalang dana tapi bingung bagaimana membangun Cece. Satu punya jodoh dengan Cece, mau bangun Cece karena orangnya jarang ngomong, bingung bagaimana bangun Cece, ya. Jadi di klub 3 pas lah jadi satu Cece. Benar gak Sesium Cece? Nah, juga baru saya rupanya hari ini ya. Rupanya diam-diam dia bisa ngomong. Karena tadi saya hitung ada 50 kata, ya. Cece buka rahasia. Waktu awalnya 2009, kami udah sepakat. Kalau tiga-tiga yang cakep-cakep ngomong, siapa yang kerja? Saya kan bisa bertanya. Dia cari dana. Wah, di sini banyak cakep-cakep aja. Saya kan nggak kerja cukup. Itu bagi tugas rupanya. Satu cuy lui, satu cuy lang, satu cokal. Rupanya begitu. Jadi saya bagian apa dong? Nah, jadi sebenarnya saya baru tahu rupanya Rusdi Sesium pintar ngomong juga. Jadi kita tambah lagi pertanyaannya. Sesium, mau tanya nih, apa sih yang membuat Sesium tertarik sama Cece? Tertarik sama Cece, teladannya
dan cinta kasih dan hasilnya dari master itu awalnya. Dan saya sering nengok dari TV, itu yang menjadi inspirasi hati saya. Oh gitu ya. Saya lihat Insan Seci sering terjun ke masyarakat, di tengah masyarakat, memberi cinta kasih tanpa pamrih. Di situ saya tertarik. Oke, sungguh luar biasa. Master bisa menginspirasi seorang sesium yang begitu pendiam, ya. Tapi hari ini terbukti setelah 15 tahun bisa ngomong di depan lebih dari 100 kata. Mau tambah lagi pertanyaannya sesium? Karena kayaknya yang lain penasaran nih sesium. Ada penasaran nggak sesium sesi? Penasaran kan kalau wanita sesium sudah biasa dia ngomong di depan. Pilih sesi juga udah berapa kali. Kayaknya kalau terus di sesium agak penasaran ya. Kalau saya jangan dibilang lagi mukanya udah muka pasaran, ya. Selalu di depan, ya. Nah, jadi ada lagi sesi yang mau ditambahkan sedikit lagi? Hanya saya ingin mengucapkan yang kangen kepada Rusli Sesium ini saja. Sebenarnya bentuk pertamanya bukan kami, ini saja itu bentuk pertama. Kemudian pendukung utama sebenarnya Rusli Sesium. Saya hanya berharap saja, ya, saya biasa-biasa saja. Jadi mereka berdua lah yang sangat maju sekali. Ya. Berkat mereka berdua makanya tim kita ini bisa berjalan seperti ini. Ya. Kemudian saya sangat ingin menyampaikan kangennya kepada yang hadir pada hari ini ya, khususnya dari organisasi cukup banyak. Ada sekitar 20 lebih organisasi keagamaan dan kemasyarakatan termasuk dari wihara-wihara. Kenapa ini kita bisa bersatu? Karena pada waktu peristiwanya diawali dengan waktu kita mendirikan Cetia di lapas itu. Karena waktu di lapas kita mendirikan Cetia, kita itu nggak bisa berjalan sendiri, itu tidak mudah. Kami ajak semua wihara, warga, wadah-wadah kemasyarakatan keagamaan, kita berkumpul, kami mengadakan pertemuan. Semenjak itulah sampai sekarang kita Ceci bisa menyatukan semua organisasi. Itu hal yang tidak mudah. Kangen ya kepada seseorang. Jadi akhir kata saya bilang, Ceci bukan saya saja. Jadi kerja Ceci itu perlu tangan saya, tangan dia, dan tangan sesium Ceci semuanya. Ya, sesium Ceci. Hari ini Ceci tidak akan terbentuk tanpa tangan-tangan dari kita semuanya. Nah, diawali 1 benih menjadi 3 benih. Dari 3 benih jadi kita yang begitu banyak di tebing tinggi, ya. Dari Pini Secie menggalang dana, dari Wadi Sesium yang mengajak-ngajak temannya dengan mengobrol dengan temannya, dan Akok Sesium Rusli Sesium mengakomodasikan kita. Bayangkan kita mau maden pindah-pindah rumah tanpa mobil, Akok Sesium bantu kita, ya. Jadi memang mereka bersatu hati, 1 tukang galang nada, 1 tukang ngomong, 1 tukang kerja, ya. Sesium Sekali lagi tepuk tangan.